Kalau hari ini ada pertanyaan, kenapa Bapak diganti? Bapak ada salah apa? Ya, apakah ada kesalahan-kesalahan fatal yang Pak Jaflan lakukan sampai bisa diganti? Intinya tadi saya katakan itu, pergantian ini hak partai. Partai mau ganti ada salah atau tidak, partai punya hak. Saya tidak bisa membantah itu. Kalau ada cerita kata saya pernah diperiksa, saya tidak perlu buka. Jadi tidak pernah diperiksa? Ya, saya Teman Ibar Tanempar, saat ini saya berada di kediaman pribadi Jaflaun Batlayeri, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya akan wawancara dengan Pak Jaflaun mengenai bagaimana tanggapannya setelah adanya keputusan dari DPP Partai Demokrat belum lama ini tentang pergantian pimpinan di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selamat siang. selamat siang. Apa kabar Pak Jaflaun? Oh, sehat, selalu sehat. Puji Tuhan, Ya. di Tuhan Yesus. Ya, Pak Jaflaun, pada semalam ada pernyataan resmi dari pimpinan DPD Partai Demokrat Maluku bahwa keputusan dari DPP telah final tentang pergantian pimpinan DPRD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Pak Jaflaun ke Ibu Dini Darling. Ya, bagaimana tanggapannya Pak Jaflaun? Apakah menerima ini atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya sebelum saya menjawab situ, hari ini ya, saya merasa ada kejanggalan atau sebuah distorsi etika politik publik. Ya. Kok masalah ini kesannya dibesar-besarkan? Ya. Padahal ini kan jabatan yang punya partai. Ya, kalau partai mau ganti dan tidaknya itu urusan partai. Dan kita sebagai kader partai wajib taat dan tunduk apapun resiko mau terima, apa itu benar apa tidak. Itu kita wajib terima. Tapi cuma saya sayangkan kok hari ini banyak berita yang membesar-besarkan seolah-olah saya ini partai lain, lalu Ibu Dede itu partai lain. Ya. Ini kan ketika internal kepartaiannya gimana gitu. Padahal hari ini saya tidak melakukan keberatan apa-apa. Saya bahkan suruh mempercepat karena ini perintah partai. Ini masalah internal partai, itu artinya bahwa Partai Demokrat tidak dirugikan di kabupaten ini. Partai Demokrat kan tidak dirugikan. Kan Ibu Dede itu ketua DPC. Ini kan peralihan dari saya dengan keputusan itu, artinya peralihan dari saya sebagai kader Demokrat ke beliau. Beliau kan bukan kader partai lain. Ya. Jadi Partai Demokrat tidak dirugikan di sini. Ya, karena kursi ini tetap pilih partai. Namanya yang saya berbeda. Ibu Deni Darling dengan Jaflaun Batlayeri. Yang tetap mandatnya ketua DPR itu adalah orang Demokrat. Saya orang Demokrat, Ibu Dede orang Demokrat. Kok ironi hari ini ada yang banyak menepis isu publik dan lain-lain, saling ejek-mengejek. Saya sebagai politisi saya merasa tindakan, walaupun kita mewujudkan tindakan etika politik yang baik, ya kasihan jadi bahan tertawaan di publik. Ya, hal ini pertama sekali ketika belum internal kita belum tahu, sudah terekspos, ya bahkan wartawan ikut-ikut saya tanya, kok Bapak sudah diganti ya? Padahal secara organisasi belum. Tetapi kan saya sesungguhnya tidak ada keberatan apa-apa. Kalau sudah perintah partai, saya sebagai politisi, sebagai kader partai, sebagai petugas partai, saya taat dong. Kenapa sudah saya berbantah? Gitu. Jabatan ketua DPR ini jabatan milik partai, partai yang menang, partai pilih hak menentukan siapa yang memimpin. Jadi mandataris kita hanya ini sekadar mandataris partai. Jadi sewaktu-waktu kalau ada evaluasi partai ingin ganti saya atau ganti Ibu Dede, itu partai. Kira partai pasti yang terbaik, ya, Dan saya sekali lagi saya tegaskan, mari kita tunjukkan etika politik kita, ya. Dan secara internal tidak boleh saling memperuncing. Kan tetap Demokrat, ketua DPR kan tetap milik Demokrat. Nanti menjadi bahan hari ini mudah-mudahan
dengan reformasi peralihan ketua DPR dari kader yang satu ke kader yang lain itu sebagai bahan penguatan untuk kita pada pemilu, persiapan pemilu 2024. Mudah-mudahan kita doain itu ya. Tapi kalau hari ini menyebarkan sana sini, waduh, saya merasa kita saling menelanjangi. Kasihan kalau kader sesama saling menelanjangi. Saya rasa gimana ya, kalau kita rasa bangga gitu loh melengsarkan kader yang ini, lalu dia dapat posisi ini, terus kita bangga dengan itu gimana sih? Saya rasa ironinya di situ loh. Jadi bahkan saya dulu tertawa gitu loh di situ. Saya secara pribadi dan keluarga, anak dan istri ya, serta keluarga besar saya, bahkan basis saya sudah jelas ya. Tidak boleh ada yang melebih-lebihkan pergantian ini. Sampai pada waktunya nanti jam 2 ya, rencananya jam 3 nanti. jam 3 nanti. Jam 3 nanti hari ini. Ya, tidak boleh. Bahkan saya tidak boleh ada bawa pendukung besar. Kita tidak boleh ada kompetisi. Kita harus memberikan support kepada Ibu DPR yang per hari ini dipercayakan oleh partai untuk menjabat jabatan partai, itu jabatan ketua DPR di situ. Saya akan kembali di anggota fraksi dan saya akan memberikan support kepada beliau sebagai ketua DPRD. Itu kewajiban saya sebagai anggota fraksi. Saya harus laksanakan tugas partai untuk menyuarakan kepentingan masyarakat menurut arah dan perjuangan partai kita. Baik. Di situ. Jadi kalau ada yang menganggap saya ini disolimi, saya di lain-lain, saya welcome aja, silakan beropini. Kita ini ada di dalam ruang publik, ibarat tempat sampah yang semua hal bisa masuk ya. Jadi bukan hanya hal yang baik, hal yang buruk juga pasti kita terima. Jadi tokoh politik harus berani menerima baik dan buruknya sebuah keadaan, tidak sekedar hanya menerima baik. Saya sampai saat detik ini tidak merasa kecewa, tidak merasa ada kehilangan, tidak. Saya low profile. Kalau ada yang bilang saya tidak low profile, saya pikir orang itu yang mungkin yang tidak low profile. Ya, ya. Karena dia bangga bisa saling mengobrak-abrik kader, ya. Ya, Pak Jaflaun. Tapi saya jujur, saya menghindari resistensi antara sesama kader. Makanya sampai saat ini setelah SK datang, saya lebih banyak memilih dia. Awalnya saya hampir terbawa emosi untuk membawa ke mahkamah partai. Tapi saya berterima kasih kepada istri saya yang memberikan penguatan. Sibuk-sibuk buat apa? Ini kan partai punya. Loh, kalau partai bukan kita, kan itu partai. Kenapa kamu pilih mau protes-protes lagi? Kata istri saya seperti itu. Jadi tidak masalah. Bahkan anak saya yang bungsu, Maharani, mungkin supaya kamu punya waktu banyak dengan kita. Jangan sibuk melulu. Ya, itu udah bahan keluarga juga sebenarnya. Jadi sampai tadi dan detik ini saya senyum-senyum saja. Kan saya sampai bangga hari ini saya masih bisa laksanakan tugas-tugas. Ya. Pak Jaflaun, tapi banyak orang yang bertanya dan penasaran kenapa sampai Pak Jaflaun bisa diganti? Itu bagian dari mereka. Pertama, satu, rasa kepedulian saya. Ya, rasa kepedulian kepada saya, empati kepada saya, karena mereka tahu tugas-tugas saya sebagai ketua DPR itu seperti apa. Saya pernah memimpin paripurna terbesar dalam sejarah. Ya, memimpin hampir 500 orang dalam paripurna. Paripurna apa itu, Pak? Kita perjuangkan PAI. Oh, PAI 10%. Ya, PAI 10%. Dan itu berhasil. Dan paripurna itu bisa terselesai. Dan banyak suara kepentingan rakyat yang saya suarakan. Dan puji Tuhan, terjawab beberapa. Kalau hari ini ada pertanyaan, kenapa Bapak diganti? Bapak ada salah apa? Ya, apakah ada kesalahan-kesalahan fatal yang Pak Jaflaun lakukan sampai bisa diganti? Intinya tadi saya katakan itu. Pergantian ini hak partai. Partai mau ganti ada salah atau tidak, partai punya hak. Saya tidak bisa membantah itu. Kalau ada cerita kata saya pernah diperiksa, saya tidak perlu buka. Jadi tidak pernah diperiksa?
Ya saya harus jujur, saya dipanggil hanya untuk klarifikasi. Tapi saya tidak mungkin di kesempatan ini saya membuka satu persatu. Apakah itu Prosesnya. menyangkut mosi tidak percaya lantas Bapak diperiksa saat itu atau bagaimana? Nah, kalau bilang masih percaya, dilaporkan pada November 2021, kami sudah selesai pada Juni dan Agustus. Di situ, ya jadi kalau ada soal MTP saya dan teman-teman telah selesaikan di awal Agustus. Kalau tidak salah seingat saya, awal Agustus atau akhir Juni itu. Kita sudah selesai, baru laporan itu kurang lebih tanggal usul pergantian itu akibat mosi tidak percaya itu baru itu sudah pada bulan November, padahal sudah selesai mosi percaya, kita sudah selesai sekitar bulan Juni. Nah, kalau itu dipakai sebagai alasan saya sudah dipanggil dan itu tidak ada masalah lagi, ya, dan itu tidak ada masalah. Justru itu saya tidak pernah dapat sanksi tertulis apapun. Tidak pernah dapat sanksi. Tidak pernah dapat sanksi. Tapi saya tidak mau cerita secara mendalam lah. Ya itu tadi saya tegaskan, pergantian dan tidaknya ini hak mutlak partai. Saya tidak perlu sombong mempertahankan jabatan ini, karena ini bukan jabatan saya. Saya hanya mandataris petugas partai yang kebetulan dipercayakan sampai detik ini, nanti pada hari ini diganti, itu saya dipercayakan di situ. Ya, Pak Jaflaun, sebelum pernyataan tadi malam dari Ketua DPP soal Ketua DPD bahwa Pak Jaflaun agak sedikit berubah setelah menjadi pimpinan DPRD, dan itu memang stigma itu sudah ada sebelum pernyataan itu dari masyarakat. Sebelum hari ini mengakhiri jabatannya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apa yang Pak Jaflaun mau sampaikan kepada masyarakat di Kepulauan Tanimbar? Yang mana nih, yang Pak Roy punya dulu? Iya, Pak Roy punya, dan sebelum Pak Roy menyatakan itu kan masyarakat sempat menilai Pak Jaflaun agak sedikit berubah, sedikit angkuh gitu. Gimana Pak? Jadi indikator orang angkuh itu, indikatornya apa? Angkuh ini pertama busana, pakai rantai emas, gelang emas, anting-anting emas, lonceng mahal. Saya tidak punya jam tangan. Iya kan? Mungkin saya disimpan. Ya, kalau bicara karakter, saya kalau bilang angkuh, berarti saya tidak pernah dapat suara terbanyak dong di situ. Ya. Tapi karena karakter saya cukup elegan, rakyat banyak yang percaya saya mendapat suara terbanyak. Bahkan kemarin suaranya berapa Pak? Ratusan suara terbanyak di dapil. Ya, saya suara individu yang terbanyak. Jadi disebut angkuh, arogan, ya saya pikir jangan-jangan orang yang menilai itu sensitif. Mungkin saja kita bisa disebut angkuh karena kita tidak bisa ikut ritme gayanya orang-orang yang di luar kita, ya. Dan begitu mereka menganggap di situ. Kadang-kadang dalam situasi kita dalam jabatan itu kan urusannya semakin tinggi. Ya. Saya tidak punya waktu dengan orang lain, minta ketemu, aduh, tiba-tiba saya lagi rapat Forkopimda, tiba-tiba saya lagi agenda ini, lalu dianggap sombong. Ataukah mungkin saya lagi duduk berbicara dengan bupati ataukah para rekan-rekan lagi bicara tentang kepentingan daerah, handphone saya tidak perhatikan. Ya, mungkin saya belum sempat terima. Ya, kalau itu disebut angkuh di situ, tapi ya situasi, kondisi yang berperan sebenarnya. Jadi bukan bicara karakter. Peran, karena kita dapat peran yang berbeda, tentu urusan kita semakin berbeda. Iya. Tapi kalau hari ini saya punya perannya biasa-biasa anggota, saya punya waktu lebih banyak. Saya lebih banyak ke keluarga, saya lebih banyak ke masyarakat. Kalau anggota, kalau hari ini kita DPR, saya mau keluar dari ini aja, padahal ini bukan dapil saya di Kota Semlaki. Saya mesti bagi waktu banyak dapil ke konstituen saya di dapil 3. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa dapat membagi waktu. Ya, besok setelah pelantikan ketua hari ini setelah pelantikan ketua DPR, saya bahkan berencana buat syukur dengan konstituen saya. Saya sudah titip pesan, setelah pelantikan saya balik ke konstituen saya dan kita buat syukuran. Ya, nah saya mau jadi ketua DPR buat syukuran. Kalau turun dari ketua DPR tidak buat syukuran, kita harus puji Tuhan juga. Iya, kan? Bersyukur dalam segala keadaan.
Jadi kalau ada persepsi menilai karakter itu hak setiap orang, ya. Tapi ada pepatah bilang jangan pernah salahkan orang kalau dia mengatakan yang benar. Ada tertulis dalam firman, kalau saya mengatakan yang benar, kenapa mesti saya disalahkan? Ya, saya dikibirkan, tidak boleh. Karena Sampai kepada apa? Karena saya hanya berbeda, lalu saya dianggap arogan. Apa karena saya tidak setuju dengan langkah-langkah beberapa alternatif yang ditawarkan ke saya, terus saya tidak setuju langsung dibilang saya arogan. Nah, itu berarti tidak objektif di situ. Ya, semua masa manusia itu memiliki kesempurnaan. Ada karena martabat, ya, martabat itu jangan disepelekan. Saya bukan karyawan. Saya ingatkan, saya bukan karyawan. Saya kader. Saya kader partai yang punya hak bicara tentang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu yang mesti digarisbawahi. kapan dari partai yang berjalan dari tahun 2021 hingga hari ini, Pak Jaflaun? Ibu no, sebenarnya saya ingin mau kasih rinci, ya, rinci satu persatu tahapan dan tahapannya. Saya yang berproses di situ. Saya yang tahu asam pahitnya di mana, manis madunya di mana. Tapi apakah elegan? Apakah saya punya etika membeberkan itu? Tidak boleh kan? Itu internal partai. Meskipun itu artinya Pak Jaflaun merasa disolimi gitu. Saya tidak mengatakan itu, Ibu Noya sendiri mengatakan. Ya. Tapi ada niat tidak setelah proses ini Pak Jaflaun akhirnya hengkang dari Partai Demokrat gitu? Oh tidak. Saya bilang tadi kan saya low profile. No profile. Saya bahkan jadi anggota saya lebih leluasa menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, jadi pimpinan terbeban dengan semua agenda pemerintah. Jadi anggota itu bebas pulsa, gratis lagi. Jadi semua proses yang berjalan sekali lagi, kalau tadi ada cerita-cerita di sana sini, ya, bahwa saya punya kesalahan di lain-lain dan lain-lain, silakanlah. Tapi saya sudah tahu, Tuhan saya sudah bilang kebenarannya buat saya di situ. Jadi saya tidak akan pernah menceritakan internal itu. Ya. Hari ini sebagai kader partai, kalau saya ceritakan internal, kan saya menelanjangi pimpinan saya. Tidak mungkin saya menelanjangi pimpinan saya. Apalagi beliau-beliau ini adalah abang-abang saya yang mengantarkan saya ke dalam partai ini, bahkan pernah diberikan percayaan sampai detik ini jadi ketua DPRD. Saya harus berterima kasih, ya kan? Mereka cukup di situ. Ya, kader lain juga harus ada lagi supaya mereka jadi kakak yang adil. Ya, jangan ke saya saja. Supaya mereka itu jadi kakak yang adil, harus ada kader lain lagi merasakan simponinya keberhasilan partai hari ini. Betul. Kalau hanya Jaflaun Batlayeri, kader yang lain gimana? Gitu. Makanya saya bilang Pak Meki jadi ketua fraksi dong, jadi pimpinan komisi. Saya balik anggota lagi, saya merasakan apa yang dialami oleh Pak Meki lagi. Saya Pak Meki seluruhnya yang selama ini hanya jadi anggota, semuanya anggota. Saya ingin kembali juga menjadi anggota dan semuanya anggota. Itu lebih berhikmat sebenarnya. Baik. Jadi ini sebenarnya Ketua DPD menunjukkan sikap keadilan pada semua kader. Harus merasakan semua momentum kemenangan partai ini. Ya, mimpi-mimpi juga besok mudah-mudahan Pak Mengki bisa jadi ketua DPR lagi, ya. Ya, amin. Supaya Amin. enaklah elegan ini partai. Coba Ya. bertiga ini dapat kebagian Dapat semua. porsi yang sama. Sudah ya. Bagaimana sudah? Pak Jaflaun bisa memberikan garansi pasca pergantian pimpinan ini apakah kader-kader Demokrat di Tanimbar akan tetap solid, Pak? Ya, kalau saya sih solid. Semua tergantung pimpinan partai saja. Tergantung. Ya, udah partai. Saya kan bukan pimpinan partai. Saya hanya anggota partai. Kalau pimpinan partainya dikasih solid, ya sudah.
Tapi kalau pimpinan partainya saling mengkeberikan, saling mengasingkan, saling mengemaskan, beda-bedakan, ini kan nanti tidak solid. Iya. Ya, jadi pimpinan partai itu harus kasih solid. Solidnya ialah harus menyamakan semua keadaan. Tapi kalau pimpinan partai pakai beda-beda, ini A, ini B, ini C, bagaimana itu? Pasti ada kader-kader yang tersisih. Saya kan bukan pimpinan partai. Beliau sana yang pimpinan partai, mestinya beliau ini lebih paham dari saya. Ya, karena saya belum pernah jadi pimpinan partai. Jadi tergantung solid demokratnya ini kembali kepada mereka sebagai pimpinan partai. Di situ. Jangan mereka membandingkan sikap pribadi. Jangan mereka mementingkan arogansi pribadi. Mereka, saya kasih instruksi, mereka harus memikirkan partai. Harus menaungi kita semua. Saya ini kan bagaikan sebatang lidi menyapu. Kita kadang itu ibarat satu sapu, saya ini dan kader-kader yang lain itu ibarat lidi menyapu. Mereka itu bagaikan ikatan menyapu. Kalau mereka sadar mereka ikatan menyapu yang bisa satukan semua lidi kan pasti solid. Tapi kalau pemimpin tidak menyadari bahwa dia itu ikatan yang menjadi satu, kan gimana? Sapunya mau menyatu untuk kita sembuhkan ketertinggalan, kotoran dan lain-lain. Jadi pemimpin harus tetap jadi ikatan bagi semua. Sebagai closing statementnya, apa pesan-pesan yang Pak Jaflaun mau sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Tanimbar? Terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Tanimbar ya, bahwa proses pergantian ketua DPR ini adalah hal lumrah dalam sebuah organisasi. Jabatan ketua DPR itu jabatan dimiliki oleh partai yang punya kemenangan dalam pemilu kemarin, dan kebetulan hari ini Demokrat. Dan hak partai untuk memutuskan siapa saja yang berhak untuk menduduki jabatan ketua DPR ini. Ya, jadi tidak boleh kita saling berpolemik panjang tentang pergantian ini. Saya berharap seluruh masyarakat, seluruh para elit dapat menghargai keputusan Partai Demokrat, ya, dapat menghargai keputusan Partai Demokrat, dan ini internal dan hak partai. Hari ini kalau Demokrat menggantikan saya dari ketua DPRD, itu bagian dari hak partai. Dan jabatan ini tidak kekal saya punya. Ya, jabatan ini Tuhan sekedar hanya titipkan lewat Partai Demokrat. Saya memimpin 2 tahun, hampir 3 tahun ini, ya, itu kepercayaan yang diberikan. Dan kalau hari ini ada pergantian, itu bagian dari kepercayaan kepada kader yang lain. Jadi tidak perlu diperpanjangkan. Dan yang kedua ialah saya sebagai ketua DPR yang sebentar nanti sudah mantan ketua DPR dalam profil karir sebagai seorang politisi, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Tanimbar. Mungkin dalam masa tugas sebagai ketua DPRD, saya belum dapat melaksanakan atau menjawab berbagai aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Ada sebagian yang baru saja kita perjuangkan seperti Blok Masela dan lain-lain, tapi sebagian rakyat juga yang masih hari ini belum tersentuh dengan kepemimpinan saya waktu ketua DPRD. Saya menyampaikan permohonan maaf. Dan mungkin dalam tindak tanduk secara pribadi dalam jabatan, mungkin kesan saya menjauh dari berbagai komunikasi sehingga dinilai arogan, saya juga menyampaikan permohonan maaf. Saya hanya seorang manusia biasa yang tercipta memiliki kekurangan dan kelebihan. Tak terlepas dari kekurangan, pasti saya ada punya kekurangan-kekurangan tertentu. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen, termasuk teman-teman DPRD yang selama ini dalam masa jabatan telah memberikan sportivitas dan dukungan penuh kepada saya sebagai ketua DPR dalam menjalankan tugas teristimewa. Para pegawai Sekwan dengan jajarannya yang cukup melayani dengan baik, saya menyampaikan terima kasih. Walaupun dalam tugas-tugas sering saya marah-marah, benci-benci, ya, tapi itulah kejujuran saya sebagai seorang manusia. Ya, intinya
Satu hal adalah saya manusia biasa yang tak bisa terlepas dari kekurangan dan keterbatasan. Demikian. Terima kasih. Manibar Tanempar, demikian wawancara saya hari ini bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak Jaflaun Batlayeri. Semoga informasi ini dapat mencerahkan semua pihak dan masyarakat di Kepulauan Tanimbar, dan serta pesan-pesan moral dari Pak Jaflaun ini dapat kita ambil hikmahnya, dan kemudian informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.